dan ruh perjuangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi 1 juta buruh sudah usai. Pembuktian perjuangan bahwa hanya sedikit orang yang bisa dan mau bersatu. Pembuktian bahwa kekuatan iman di dada dan hati masih minim. Ratusan kilometer dilewati oleh para pejuang. Berharap animo dari warga tempat yang dilewati bisa timbul, mengorek hati dan ikut bergabung untuk memperjuangkan hak rakyat. Karena Undang-Undang Omnibus Law bukan hanya tentang tenaga kerja, tapi menyangkut hajat rakyat, termasuk nasib anak cucu. Tapi rupanya rakyat sudah tidak bergeming. Tiba di gedung DPR hanya didominasi oleh kaum buruh dari semua penjuru daerah. Walaupun itu tidak semua bisa bergabung karena alasan manajemen pabrik tidak sepenuhnya memberikan dispensasi untuk izin bergabung di aksi. PR pertama, bagaimana mampu atau tidak pada saatnya nanti harus bergerak. Mereka bisa keluar sepenuhnya? Sahabat Idafilah dan Lillah, mereka kaum buruh sudah all out. Bahkan rela bermotor dari Majalengka, dari ujung Jawa Barat, dan ada pula yang dari Surabaya ikut turun ke Jakarta. Jumlah mereka tidak sedikit, walaupun bekal biaya di dompet tak banyak. Miris, menyedihkan. Bahkan dari mereka ada yang alami tabrakan, ada yang ban motornya bocor karena menempuh jarak yang tidak pendek, padahal uang di kantong sangat terbatas. Dan sayangnya, animo masyarakat dari non-buruh minim. Memilih menjadi penonton di rumah ketimbang bergabung dengan buruh. Memilih nonton di TV dan media sosial ketimbang nonton di DPR langsung. Memilih ke mall, piknik, ke kafe daripada berjuang untuk anaknya. Jangan salahkan buruh. Mereka sudah buktikan pembelaan terhadap diri dan keluarganya. Inilah perjuangan kaum buruh dan kita hanya bisa nonton. Gengsi untuk membersamai, ogah untuk ikut terjun. Malu rasanya. Mereka orang-orang kecil, tapi mampu berjuang keras. Dan mereka harus pulang karena masa tidak cukup untuk merobohkan pagar DPR. Masa tidak cukup untuk menduduki rumah mereka. Kekuatan di dalam gedung Dewan Pengkhianat Rakyat disahkan oleh rakyat sendiri. Yang teriak di media sosial dan merasa dirinya pejuang mana? Yang nulis berjilid-jilid tentang perjuangan dan kondisi bangsa mana? Hanya bisa aktif di media sosial. Kita tidak salahkan itu. Mungkin mereka kemampuannya saat ini hanya sebatas itu. Mereka baru akan keluar jika dapurnya sudah kosong. Selagi masih bisa makan, rasanya susah, sulit. Karena para elit yang dananya sudah tak berseri pun tidak mau mengeluarkan sebagian untuk perjuangan. Pikiran rakyat yang masih punya semangat, punya giroh, punya harapan yang masih mau bergerak, berharap paling tidak dibantu untuk transportasi. Tapi memang rakyat kecil ditakdirkan harus berjuang sendiri secara all out, materi, pikiran, dan tenaganya. Para elitnya yang lip service dengan alasan takut disorot, takut dituduh mendanai, jiwa-jiwa idealisme dan nasionalisme yang sudah tidak muncul lagi. Para akademisi berkutat pada teori-teori dan analisis yang tidak akan membawa perubahan pada sistem yang sudah terkoyak oleh para benalu yang bersembunyi di bawah demokrasi yang bernuansa sofisme. Dan harapan serta teriakan keinginan untuk bersatu dan membuat persatuan terwujud hanya ada di lip service. Tapi untuk para pejuang jalanan, untuk rakyat yang masih punya militansi tinggi, kita masih punya harapan. Teruslah berjuang selama nafas masih ada dan Allah memberi nyawa untuk hidup. Terima kasih untuk semua teman-teman, semua sahabat, semua rekan-rekan, dan apresiasi tinggi untuk adik-adik mahasiswa yang sudah ikut membersamai, melepaskan yang ada, membaurkan diri, jadikan aksi 1 juta buruh kemarin adalah cambuk untuk kita bisa berjuang keras lagi. Edukasi orang-orang terdekat kita. Diam dan jadi penonton adalah bukan solusi. Tak
ada kata menyerah dan kapok dalam sebuah perjuangan. Terus bergerak, terus berkarya, terus berteriak adalah suatu bentuk perlawanan terhadap rezim zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.